Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sekarang masih ngomongin soal Q&A dan curhat ya. Ada curhatan yang bagus banget nih dari seorang guru ya. Ini menarik nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen curhat atau DM atau nanya ya, yang nanti akan diposting dan juga dibahas bareng-bareng, yang barangkali ketika ada orang yang nonton, mungkin ada yang relate dan bermanfaat buat banyak orang, DM aja ke Instagramnya Zian Permana ya. Ini ceritanya bagus ya. Kang mau minta bantuan katanya. Di kelas tempat saya ngajar, ada anak yang lagi butuh bantuan. Dia sudah tidak punya ayah karena 1 tahun yang lalu meninggal. Jadi 1 tahun yang lalu meninggal. Ya. Sebelumnya anak ini tuh ceria gitu ya. Nah 1 minggu belakangan saya perhatikan dia murung di kelas sampai akhirnya tadi nangis histeris katanya. Pas ditanya katanya sakit. Barusan saya WA ibunya, tanya kondisi anaknya. Kata ibunya, ada yang ledekin dia, gak punya ayah, sampai akhirnya dia gak mau makan. Ya, sering nangis histeris dan gak mau keluar rumah, takut diledekin. Jadi yang ledekin dia, anak yang sekampung dengannya, bukan teman sekelasnya. Ya, mohon bantuannya gimana cara mengatasinya. Soalnya kasihan dia gak mau makan dan nilainya pun ikut turun. Terima kasih ya Bu Guru yang baik ya, keren banget. Dan itu ciri bullying ya. Jadi sebetulnya kalau anak tuh akan mudah recovery dari grief ya. Anak itu selalu akan mudah recovery dari apapun ya, termasuk kasus psikologis yang berat yaitu luka karena ditinggalkan ya, atau grief ya, duka karena ditinggalkan tuh anak tuh cepat recovery-nya. Tapi kalau kasus ini jelas banget kasusnya bullying ya. Dia tidak berdaya untuk melawan dan lain-lain. Nah, ini juga sekaligus ngomongin soal bully ya. Nah, kalau bully itu yang terpenting yang punya kuasa adalah lingkungan setempatnya. Ya, jadi kalau misalkan areanya adalah sekolah, ini misalnya ke sekolah ya. Ya terjadi bullying di kelas, yaitu seseorang kemudian melakukan agresi, tapi orang yang jadi korban itu nggak bisa melawan. Itu namanya bully tuh. Nah kalau gitu, yang salah siapa? Bukan si pembuli, bukan. Namanya juga anak-anak ya. Anak-anak mah kalau menemukan perbedaan yang menonjol, yang salient istilah psikologisnya, tiap kali menemukan perbedaan yang menonjol akan sesuatu ya pasti dimention ya. Kok kamu hidungnya beda? Kok kamu kulitnya beda? Kok kamu rambutnya beda? Kok kamu nggak punya ayah? Itu kan sesuatu, itu kan curiosity. Jadi sesuatu yang perbedaan yang menonjol itu memang akan membuat orang jadi lebih, ya perbedaan akan menonjol ya, akan salience, dan kemenonjolan itu akan menimbulkan pertanyaan, curiosity. Justru lingkungannya lah yang kemudian seharusnya memfasilitasi proses belajarnya. Kan gitu. Jadi kalau ada bullying di kelas, di sekolah, ya settingnya adalah sekolah, yang harus bertanggung jawab sekolahnya. Karena nanti ada bystander, di situ ada bystander effect ya, Biblatane. Keren tuh penelitiannya Biblatane itu soal bystander effect, makanya ngaruh teman-teman. Nah, kalau sebagai sekolah kita mesti memfasilitasi diversity ya, perbedaan, bahwa perbedaan itu sebuah pengetahuan, sesuatu yang kemudian menambah wawasan dan membuat kita jadi matang ketika memperlakukan orang dengan baik dan beradab, begitu mestinya. Jadi yang harus bertanggung jawab siapa? Sekolahnya. Nah kalau ternyata kejadiannya nih Bu Guru ya yang bertanya ini adalah di kampung, mestinya kampungnya juga punya SOP anti bullying ya di kampung ya. Makanya kalau RT atau rumah yang baik adalah rumah yang ramah terhadap bullying ya. Nah, itu harus waspada kita semua sebagai bystander, sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang tinggal di lingkungan itu juga perlu sadar akan hal itu gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan ya, jadi ya nggak bisa apa-apa kecuali minta koordinasi dan lapor dengan orang-orang setempat ya. Dan jangan tiba-tiba nyalahin anak-anak di kampungnya, dasar anak kampung ya, kampungan, gak gitu. Setiap anak kalau nemu perbedaan ya memang akan nemu kemenonjolan, dan kemenonjolan itu menimbulkan pertanyaan dan rasa keingintahuan. Itu alamiah dan potensial. Tapi kalau nggak diapa-apain, malah di-encourage perbedaan itu jadi stereotip dan prasangka, jadi prejudis, ya bahaya, jadi permusuhan, hostility. Nah, itu yang nggak bagus ya. Mudah-mudahan video ini kemudian menjawab dan nambah wawasan kita ngehandle
orang-orang korban bully di sekitar kita ya. Stop bullying lewat siapa? Lewat institusi lingkungan yang bisa support, nge-encourage perbedaan, kemudian nge-encourage pengetahuan dan wawasan dari perbedaan, begitu ya. Kalau ada komentar, share di kolom chat atau di kolom komentar, atau share video ini ke orang-orang yang mungkin barangkali membutuhkan. Kalau pengen curhat, DM aja ke Instagram Zen Permana. Kalau butuh konseling, ke Sintesa Wellness aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.